Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Berbagi, bertemu kembali dengan saya di channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan video-video motivasi. Oke ya, nah di video kali ini saya akan membahas materi dari kelanjutan video yang kemarin, yaitu bagaimana caranya kita melakukan setting channel YouTube kita agar banyak ditonton orang. Ya, bagaimana cara kita mendatangkan penonton. Oke ya, nah khusus untuk video yang kedua ini, saya akan membahas tentang YouTube thumbnail. Apa itu YouTube thumbnail, kemudian bagaimana cara membuatnya, yang pasti mudah untuk diikuti, ya mudah untuk dipraktekkan. Dan nanti thumbnail dari YouTube Sobat Berbagi akan lebih menarik. Penasaran ya? Oke, kalau penasaran, ikuti terus video ini, jangan di-skip. Ya, kenapa? Ketika di-skip, maka nanti tidak akan melakukan informasi yang lengkap. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, kemudian komen di video ini. Oke, kita mulai videonya. Oke ya, kita mulai videonya. Nah, jadi sebelum kita nanti mendesain sebuah thumbnail untuk video YouTube kita, maka kita perlu tahu terlebih dahulu tipsnya ya, membuat thumbnail yang unik dan menarik. Nah, gimana sih tipsnya? Oke, nah, sebelum kita membahas tipsnya, kita mulai dari dulu apa itu thumbnail ya. Jadi thumbnail video itu adalah gambaran singkat dari video yang kita buat di YouTube. Ya, jadi sebelum orang nanti menonton video, maka yang dia lihat dulu adalah list ya. List seperti ini adalah list video kita, dan di dalam list itu tampilan ya visual yang pertama dia adalah image thumbnailnya atau gambar thumbnailnya. Nah, tentunya di sini antara gambar thumbnail atau image thumbnail yang kita buat dengan isi video itu harus sesuai. Ya, kenapa? Jangan sampai nanti ketika thumbnailnya A, ternyata isinya B. Thumbnailnya cara membuat website, ya, gambarnya cara membuat website, kemudian ketika dibuka isinya adalah cara memasak. Nah, ini nggak cocok. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi usahakan yang sesuai. Dan yang pasti ketika nanti thumbnailnya di sini sangat membuat penasaran ya, desainnya bagus, tampilannya bagus, kemudian teksnya menarik dan seterusnya, yang pasti membuat orang akan penasaran. Nah, efek penasaran inilah yang akan nanti bisa membuat orang untuk klik video kita. Ketika klik video kita, kemudian lihat thumbnail yang lain menarik, maka ada peluang video-video kita yang lain akan dilihat. Nah, lumayan kan? Oke, jadi di sini itu fungsinya dari thumbnail. Jadi ketika membuat thumbnail nggak boleh asal-asalan. Oke ya. Nah, tipsnya yang pertama adalah di sini pilih dimensi yang tepat. Ya, usahakan sesuai dengan panduan penggunaan thumbnail di YouTube. Ya, di mana ukurannya biasanya 1280 kali 720 pixel ya, dengan lebar minimum 640 pixel. Ya, kita ikuti aja itu. Oke ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan software untuk editing image ya, atau kita nanti menggunakan aplikasi berbasis internet, terserah ya, nanti kita mau pilih yang mana, yang pasti kita sesuaikan. Ya, kenapa? Ketika kita sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan YouTube, maka nanti akan enak. Oke ya, jadi itu adalah tips yang pertama. Oke, tips yang kedua di sini ya, libatkan judul pada thumbnail. Nah, tadi yang saya bilang di awal ya, jadi di sini ada kesesuaian antara video yang kita buat dengan thumbnail yang kita buat. Nah, kalau bisa di dalam thumbnail di sini kita nambahkan ya judul. Nah, mengapa ini penting? Nah, ini ya, karena dengan menambahkan teks pada thumbnail akan membuat gambar mini itu terlihat kaya. Oke. Jangan sampai nanti isinya di sana hanya gambar-gambar, orang bingung nanti. Ya, orang menebak-nebak. Ya, apa maksudnya gambar ini? Maka di sini silakan ditambahkan judul ya, tambahkan teks, tambahkan judul yang menarik. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya tips yang ketiga, gunakan latar thumbnail yang cerah. Nah, yang pasti jangan sampai nanti gambar thumbnailnya burem atau surem ya. Akhirnya orang
ketika melihat sudah ini ya apa namanya suasananya nggak menarik ya. Jadi kalau bisa di sini gambar latar belakang dari thumbnail kita yang cerah ya. Itu yang apa namanya cerah dan tajam, itu yang disarankan ya. Oke. Tips yang berikutnya adalah konsisten dalam pemilihan font ya. Jadi nanti di sini misalkan jangan terlalu banyak font ya, jenis font ya. Jadi misalkan kita pakai ada 20 jenis font ya, nggak seperti itu. Ya usahakan 1 atau 2 jenis font itu sudah cukup. Ya paling banyak 3 jenis font itu sudah cukup dalam sebuah thumbnail ya. Meskipun kita punya banyak jenis font yang kita punyai banyak ya, jangan semua ditampilkan. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini pilih aja 2 jenis font ya, maksimal 3 lah, 3 jenis font sudah cukup. Karena kenapa? Karena thumbnail tidak melulu isinya adalah tentang teks, tapi juga tentang ada gambar dan seterusnya ya. Jadi banyak elemen pendukungnya. Oke. Yang berikutnya di sini adalah gunakan gambar yang menarik. Nah, ini pasti ya. Jadi gunakan gambar yang menarik. Selain fontnya di sini menarik, ya, maka image-nya gunakan yang menarik. Kalau perlu edit, ya, ngeditnya gimana? Nah, kalau nggak bisa editing, software editing image atau gambar seperti kemarin ya, kita bisa menggunakan apa namanya alamat-alamat di internet yang nantinya bisa kita gunakan sebagai editing gambar online. Ya, tentunya di sana tinggal kita drag drop, kemudian kita upload, kita download lagi, jadi tampilan gambar yang menarik. Oke ya, jadi seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin ya, semua bisa mungkin dan semua bisa mudah. Oke, terus gimana buatnya? Oke ya, kalau nggak sabar ya kita lanjutkan videonya. Jangan di skip ya, ketika di skip nanti kalian sobat berbagi tidak mendapatkan informasi yang utuh. Oke ya, kita lanjut di video bagaimana cara untuk membuatnya. Oke ya, kita mulai untuk mendesainnya ya. Jadi cara mendesainnya sama seperti di video yang pertama kemarin ya, bagaimana cara kita membuat desain untuk banner ya. Jika kita membuat banner untuk YouTube kita, kemudian bagaimana caranya kita membuat logo untuk channel YouTube kita. Nah, sekarang kita akan buat thumbnailnya. Oke, sama seperti kemarin, kita langsung menuju ke pojok kanan atas di sana ya. Silakan diklik tombol ini ya, buat desain. Nah, kita coba cari ya kata kunci di sana di pencarian YouTube. Coba cari. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini untuk thumbnail di sini adalah karena di sini saya menggunakan settingan Canva adalah bahasa Indonesia, maka di sini munculnya bukan thumbnail ya, tapi gambar mini. Sama saja ya. Jadi ini versi Indonesianya. Oke, kita klik, kita tunggu desainnya. Oke, nah kita diberi blank design seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan yang pertama di sini adalah, nah ini kita memilih template-nya. Ya, kita bisa memilih template-nya di sini banyak sekali ya. Jadi misalkan kita mau cari template yang seperti apa. Ya, jadi misalkan saya cari template yang ada hubungannya karena saya ingin membuat thumbnail videonya adalah tentang cara membuat website. Maka di sini coba kita cari ya website, kata kunci website. Kira-kira ada atau enggak? Nah, ternyata pilihannya hanya sedikit ya, cuma 4 pilihan ya, tidak recommended ya, tidak saya rekomendasikan. Kita kembali lagi ya, jadi kita kembali lagi ke template yang utama. Kita coba cari ya di sini pelan-pelan, karena di sini memang kita menggunakan versi yang free, maka di sini pilihannya harus kita cari satu-satu ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini ada yang menarik ya, bisa kita coba, kita cek dulu. Saya klik. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya. Nah, ini bisa kita apa namanya? Bisa kita hilangkan. Saya hanya butuh gambar belakangnya ini aja karena temanya video kita adalah cara membuat website. Yang saya butuhkan di sini orang yang sedang duduk di depan laptop ya, seakan-akan dia membuat website. Nah, jadi antara thumbnail dengan videonya harus balance ya, harus serasi. Nah, ini ya, ada hubungannya. Yang ini mungkin ini saya hilangkan ini aja, tulisan AP-nya saya hilangkan, saya butuh yang ini. Nah, saya butuh ini.
Oke ya, jadi desainnya hanya membutuhkan yang ini. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan sobat berbagi seperti apa ya. Silahkan sesuaikan kebutuhannya seperti apa, silahkan dipilih, silahkan dicari. Kemudian di sini saya cari di template sudah, saya cari di elemen. Nah, di sini banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan. Coba kita cari yang ada hubungan dengan website. Website, coba kita cari dulu ya. Oke, kita cari. Nah, ini pilihannya banyak yang ada hubungan dengan website ya. Nah, ini sama tadi, ini orang sedang di depan laptop sama ya. Nah, ini pilihannya banyak. Oke, nah ini website banyak. Saya membutuhkan gambar yang nanti bisa kita tampilkan di sini. Nah, mungkin saya butuh gambar ini aja ya. Oke, saya klik. Nah, kita butuh gambar ini, warnanya saya ganti dengan warna yang misalkan sama, kita ganti yang ini aja warnanya ya. Oke, kita kecilkan, kita letakkan di sini. Nah ya, nah sudah ada logonya seperti itu. Oke, nah kemudian saya ini di tab yang ketiga, unggahan ya. Saya nggak punya gambar dari laptop saya. Oke, kita lanjut ke teks ya. Di sini saya ingin menambahkan teks ya, cara membuat website yang mudah atau cara mudah membuat website. Ada banyak pilihan, cuma di sini pilihannya banyak yang pro ya. Jadi yang pro ini kita nggak bisa pakai ya. Silahkan cari yang free. Jangan khawatir, yang free juga banyak ya, jangan khawatir. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi pengennya membuat yang seperti apa. Kita coba cari ya, kita cari. Nah ini, jadi harus bersabar ya kita cari. Nah misalkan, nah ini aja ya, saya pilih ini. Oke ya, nah ini yang saya cari. Saya pilih ini saya hapus ya. Ini saya ganti dengan tulisan, terhapus. Kita ulangi lagi. Ini saya hapus pelan-pelan ya. Nah, ini tulisannya akan saya modifikasi. Cara mudah membuat website. Mudah membuat website. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan tampilannya. Nah, kita letakkan di sini. Kita kecilkan fontnya ya, kita letakkan di sini, kita geser. Oke, kemudian kita atur warnanya ya. Saya nggak pengen warnanya hitam di sini ya, saya tinggal ganti aja warnanya seperti apa. Nah, kita coba memberi warna ini ya. Nah, ini ya, jadi hampir sama nanti warnanya dengan konsep yang pertama tadi. Kita beri efek, kita coba efeknya ya satu-satu. Ini efeknya, ini. Nah, cari yang sesuai ya. Jadi cari yang sesuai. Kita coba cari yang saya ingin warnanya seperti ini. Kita ganti warnanya. Coba kita ganti warna yang lebih tajam ya. Coba kita pilih. Nah, ini. Coba. Oke ya, kita beri efek lagi, coba kita ganti lagi. Jadi butuh waktu ya. Jadi butuh waktu untuk kita memilih sesuai dengan yang kita inginkan ya. Desainnya seperti apa. Nah, ini. Kenapa? Karena di sini memang ketika desain, nah itu yang agak lama ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya ganti lagi. Nah. Oke ya. Nah, ini pilihan dari saya ya, cara mudah membuat website. Kita ganti dengan warna, nah ini nah ini yang tajam ya. Nah, kita ganti dengan warna yang ini. Oke ya, efeknya coba kita atur lagi efeknya. Ini tidak. Nah, ini ya, kita coba efeknya kita kecilkan. Nah, oke ya, jadi kita sudah membuat seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini
tanpa install aplikasi. Saya tambahkan di sini. Nah, ini ya. Kita beri tulisan ini, saya ganti tanpa install aplikasi. Oke. Kita atur fontnya, kita kecilkan ya. Fontnya kita kecilkan. Kita atur misalkan ini ya, saya kecilkan menjadi 90. Kita coba atur. Nah, kira-kira segini. Nah, kita ganti. Nah, ya. Oke, kita ganti seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita sudah membuatnya. Kita coba ganti lagi kalau misalkan kurang pas ya. Jadi silakan diganti. Nah, kita atur lagi, misalkan saya kembalikan lagi warnanya menjadi warna yang cerah misalkan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi oke. Nah, ini desain dari dari thumbnail yang kita buat ya. Jadi nanti misalkan kita mau menambahkan elemen yang lain, silahkan kita atur ya. Jadi nanti silahkan diatur, misalkan warna tulisannya mau kita ganti, kemudian jenis fontnya mau kita ganti, kemudian tata letaknya dan sebagainya, gambarnya kurang dan seterusnya, silahkan diatur ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Ini sebagai contoh ya, kita buat yang seperti ini ya, sangat mudah sekali. Bentuk-bentuk teksnya juga sudah disediakan ya. Jadi di sini tinggal kita gunakan saja. Oke. Nah, kalau sudah, gimana? Kita simpan dulu di sini, misalkan thumbnail website misalkan. Nah, ini kita simpan ya di seperti itu ya. Ini biar gampang nanti kalau kita nyari lagi, karena mungkin nanti kita akan banyak membuat desain di Canva ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita simpan. Kita coba simpan. Nah, di sini kita gunakan yang PNG ya, kita unduh. Nah, kita tunggu. Ya, sambil nunggu unduh, ini kita kembali lagi ke beranda ya. Sudah tidak ada perubahan lagi, kita kembali ke beranda. Nah, ini ya. Jadi jangan khawatir, nanti desain kita nanti akan tersimpan. Ya, ini desain kita akan tersimpan di sini. Jadi misalkan nanti di laptop, di komputer kita hilang ya, harddisknya rusak dan sebagainya, jangan khawatir. Ya, selama kita masih bisa masuk ke canva.com ya, maka di sini desain kita masih ada ya. Jadi jangan sampai dihapus. Kalau dihapus ya, kita pindahkan ke tempat sampah, maka dia akan terhapus ya. Biarkan aja di sini ya, itu sebagai dokumentasi kita. Oke. Nah, sekarang kita lihat seperti apa secara tampilan thumbnail website. Kita klik kanan ya, kita buka dengan menggunakan misalkan Paint ini ya. Atau kita buka pakai Photos. Nah, ini kita coba cek. Nah, udah selesai gambar thumbnailnya. Nah, gambar ini nanti kita gunakan untuk kita upload. Nah, jadi kalau kita videonya udah selesai, nah nanti di sini bisa kita upload. Oke, mudah sekali ya. Nah, ini cara mudah untuk membuat thumbnail YouTube. Kita bisa menciptakan thumbnail ya, kita bisa mendesain thumbnail sesuai dengan keinginan kita ya, berapapun. Nah, hanya berbekal koneksi internet ya, dan sedikit kemampuan kita untuk bisa memadu padankan di sini komponen-komponen yang ada di Canva. Oke ya, gunakan aja yang free. Tapi nanti misalkan Sobat Berbagi pengen langganan yang pro, silahkan ya, karena nanti akan lebih powerful lagi. Oke ya, jadi ini adalah akhir dari video yang kedua ini. Nah, ini ya sudah selesai, tampilannya seperti ini ya. Tinggal kita akan gabungkan dengan video kita. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.